Halo semua, selamat datang di channel Akibat Kuota Berlebih, channel yang saya buat karena saya kelebihan kuota. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan laporan keuangan perusahaan. Sebenarnya saya udah buat videonya yang langsung ngejelasin, tapi karena terlalu panjang, jadi saya mau coba bagi jadi dua. Satu video itu menjelaskan tentang laporan keuangan, yang kedua menjelaskan tentang isi laporan keuangan tersebut. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang laporan keuangan secara umum. Nah, jadi laporan keuangan perusahaan itu nggak semua bisa kita dapetin. Jadi cuma perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka itu setahu saya perusahaan yang sudah mencatatkan atau menjual sahamnya kepada publik di Bursa Efek Indonesia. Contoh perusahaan yang tidak eh, terbuka adalah Bank BPD Bali, misalnya Bank BPD Bali. Nah, kalau di sini kemungkinan kita tidak bisa menemukan menu hubungan investor dan lain-lain. Kita lihat, sepenglihatan saya tidak ada menu hubungan investor di mana kita bisa mendapatkan laporan keuangan karena memang Bank BPD Bali belum IPO. Jadi belum terbuka dia. Belum perusahaan terbuka, maksud saya. Sedangkan contoh perusahaan yang sudah terbuka adalah Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini kita rubah ke bahasa Indonesia dulu. Jika kita lihat di websitenya, seharusnya kita bisa mendapatkan laporan keuangan. Misal di sini kita coba cari hubungan investor, nah atau investor relation. Investor relation biasanya ada laporan keuangan. Nah, ini dia. Informasi keuangan, laporan keuangan triwulan. Lihat selengkapnya. Nah, ini yang terbaru 2023 Q4 artinya laporan keuangan full tahun 2023. Nah, ini salah satu bentuk laporan keuangannya aja. Atau yang mau saya jelaskan sekarang itu yang long form. Nah, seperti ini. Ya, 458 halaman. Terus, selain langsung di perusahaannya, kita bisa mendapatkan laporan keuangan di website Bursa Efek Indonesia. Alamatnya idx.co.id. Nah, di sini kan ribet banget nih, banyak. Ada menu-menunya. Nah, pertama kita cari berita, lalu ke pengumuman, berita, pengumuman. Nah, di sini ada banyak postingan atau informasi-informasi selain laporan keuangan. Maka dari itu, untuk mencari laporan keuangannya, kita ketikkan di kotak pencarian ini laporan keuangan. Langsung saja enter. Kalau kita belum tahu perusahaan apa yang akan kita cari, ketik seperti itu aja. Nah, akan muncul perusahaan yang sudah memiliki atau mempublish, mengeluarkan laporan keuangannya. Nah, ini udah banyak Indosat, ada Unilever. Hilang dia. Sorry. Nah, Bank BTPN Syariah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian sudah tahu perusahaan yang ingin kalian cari, misalnya Bank Mandiri, BMRI, nah nanti dia muncul langsung laporan keuangan BMRI. Nanti seharusnya dia hasilnya sama dengan ini ya. Kita coba. Ini kan ada banyak, dicoba satu-satu aja. Saya juga nggak tahu yang mana. Nah, ini ada kayak pengumuman. Ini juga bukan. Coba lampiran 3. Nah, ini kan sama. Dari website perusahaan ataupun dari apa namanya ini ya, IDX atau Bursa Efek Indonesia kayak gitu. Terus di laporan keuangan ini ada apa aja sih? Pertama-tama ya kalau untuk laporan tahunan ini ada auditornya, informasi dari auditor. Oh, sorry, agak nge-lag. Agak nge-lag. Coba saya buka di sini.
Sama agak nge-lag juga. Kalau gitu saya download aja dulu. Nah, setelah saya download, akan coba saya buka. Kok di sini? Nah, di sini lebih gampang, lebih enak dilihat. Ini adalah auditornya, informasi yang belum saya pahami. Biasanya langsung saya skip. Nah, ini laporan keuangan itu ada 3. Pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Nah, ini secara umum ya. Yang ketiga, laporan arus kas. Nah, sisanya itu biasanya tambahan atau mungkin hal-hal yang belum saya pahami. Tapi intinya 3 hal itu. Kita langsung ke laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini mungkin tulisannya banyak, tapi akan saya jelaskan hal-hal pentingnya. Dan oh iya, beberapa perusahaan itu memiliki format yang berbeda. Misalnya ini kan Bank Mandiri. Saya coba kasih lihat Bank BCA. Di sini seharusnya ada ya. Bank BCA. Nah, Bank BCA seperti ini. Lihat perbedaannya. Nah, ini nggak ada auditornya karena ini yang kuartal 3, belum yang full year. Nah, di laporan keuangan BCA, dia bentuknya seperti ini. Tapi secara umum mirip. Nah, yang untuk Sido muncul, bentuknya seperti ini. Bedanya apa? Miripnya apa? Nah, pertama miripnya. Miripnya itu pada laporan posisi keuangan, ada penjelasan, mencatatkan penjelasan tentang aset, ini aset yang saya tandai, sama liabilitas. Aset itu apa? Aset itu saya memahami sebagai sesuatu yang dimiliki atau diklaim dimiliki perusahaan. Liabilitas itu sesuatu atau kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan. Misalnya hutang, entah dia berbunga atau enggak. Nah, ada aset, ada liabilitas, ada tahun, dan tahun sebelumnya. Terus ada catatan. Nah, cuma penempatannya aja beda. Nih, Wisido muncul, catatannya di tengah. Kalau Bank Mandiri, catatannya di kiri. Kalau Bank BCA, catatannya di kiri. Saya nggak tahu, mungkin nggak ada standar khusus yang mengatur ini ya. Tapi yang jelas itu persamaannya. Oh ya juga, dan hal yang penting adalah ini, di tulisan ini adalah disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi semua angka yang ditulis di sini itu harus dikali 1 juta untuk kita menemukan jumlah aslinya, jumlah nilai aslinya. Kecuali yang catatan ya, misal liabilitas jangka pendek utang usaha pihak ketiga itu 127.000 yang tertulis di sini. Ini jumlahnya harus dikali 1 juta, berarti 127 miliar. Nah, berarti sebenarnya 127 miliar. Tuh. Jadi disingkat supaya nggak terlalu panjang angkanya. Kalau di Bank Mandiri, ini juga disajikan dalam jutaan rupiah. Bank BCA juga sama, dalam jutaan rupiah. Seharusnya sih saya ngasih tahu contoh lain yang disajikan dalam angka penuh. Tapi ya mungkin di video selanjutnya, video lain. Nah, itu sama. Terus cara bacanya, kita pakai contoh Bank Mandiri, misal untuk aset, untuk yang dimiliki perusahaan, kas. Nah, untuk kas, pada tahun 2023, karena ini laporan akhir tahun, 31 Desember 2023, berarti pada saat 31 Desember, Bank Mandiri memiliki kas sebanyak 26 triliun. 26 juta dikali 1 juta, 26 triliun. Sedangkan pada tahun 2022 itu kasnya 27 triliun. Jadi ada sedikit penurunan. Nah, kayak gitu cara bacanya. Terus ini apa? 2C, 2G, 62B. Nah, ini merupakan catatan. Catatan dari laporan keuangan ada di halaman bawah.
Jadi misalnya 2C, 2G, 62.B sama ini angka Romawi 7. Kita cari ke bawah. Nah, nanti ada catatan kayak gini. Ini catatannya. Catatan atas laporan keuangan. Jadi kita cari, ini di nomor 1 biasanya ada informasi umum yang saya nggak pernah baca sih. Nggak tahu isinya apa aja. Tapi karena saking banyaknya biasanya saya skip langsung. Mungkin ada teman-teman yang tahu, silahkan komentar. Nah, untuk tadi kas kan ada catatannya itu di 2C, 2C instrumen keuangan. Nah, ini grup mengklaim aset keuangan dalam kategori bla 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 banyak. Tuh, kayak itu. Mungkin nggak semuanya perlu kita baca, hanya hal-hal penting. Tapi untuk awal, mana yang penting, mana yang enggak, biar kita tahu juga, ya mau nggak mau kita baca dulu coba. Misalnya kalau kas itu kan sudah jelas bentuknya adalah uang, kayak gitu. Terus pada giro pada Bank Indonesia kita nggak tahu apa, kita coba ke nomor 4. Kenapa tidak nomor 2C, 2G, dan 2H? Karena biasanya yang awal-awal itu ada penjelasan umum aja kayak gitu. Boleh dibaca, tapi saya skip karena terlalu panjang. Kita ke nomor 4. Tunggu ya, ini agak jauh ini. Jauh sekali ternyata. Nah, 4. Giro pada Bank Indonesia. Nah, di catatannya itu dijelasin kayak giro pada Bank Indonesia itu ada dalam bentuk rupiah, dolar Amerika gitu. Catatan 62B nomor 4. Nah, kita cari 62B nomor 4. Ini 56, 62. Di manajemen risiko. Wah. Nah, ini memang agak ribet karena kebetulan saya mencari yang bank kayak gitu. Nah, ini banyak banget hal-hal yang belum saya mengerti. Tapi intinya cara bacanya seperti itu. Kita balik ke tadi aset udah. Nah, berarti kita sekarang udah tahu cara bacanya, udah tahu cara mencari catatannya. Nah, supaya tidak ribet naik dan turun, sebaiknya kita buka 2 dengan browser 1 dengan aplikasi pembuka PDF 1. Jadi ketika kita ingin melihat catatannya, itu lebih gampang. Misal, Bank Mandiri, bagian aset, ini terlalu jauh ini. Aset, saya ingin lihat catatan 4. Kalau harus turun lagi, kan lama. Jadi saya mending buka Google Chrome. Nah, di sini saya fokuskan ke khusus catatannya aja. Kayak gitu. Nah, misi nomor 5 catatannya ini ya. Misalnya saya mau lihat catatan nomor 5 di bagian giro pada bank lain. Catatan 5. Nah, daripada saya nurunin ini, cari catatan 5, saya tinggal Ctrl Tab. Saya bisa baca catatan 5 di sini. Kayak gitu. Itu lebih praktis, lebih membantu sih. Nah, terus yang selanjutnya, selain aset, ada liabilitas. Nah, itu doang sih sebenarnya. Sama ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Mana ya? Nah, ekuitas. Ekuitas ini adalah modal perusahaan. Jadi, liabilitas, aset, dan ekuitas itu 3 hal yang ada di laporan posisi keuangan. Terus yang selanjutnya itu di laporan laba rugi. Nah, laporan laba dan rugi ini merupakan nomor 2, salah satu isi dari laporan keuangan yang mendeskripsikan laba dan ruginya. Nah, di sini ini agak unik. Kalau di bank itu, kalau pendefinisian, kan bank itu mereka dapat hasil dapat uang dari bunga yang dibayarkan nasabah. Nah, jadi ya yang ditulis di sini pendapatan bunganya berapa, terus bebannya berapa, biaya karyawan berapa, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya itu adalah keuntungannya berapa. Kayak gitu. Terus, misalnya di perusahaan Sido muncul,
Sido Muncul ini kan jualan tolak angin, jamu, dan segala macam. Nah, di sini ada penjualannya. Berapa dia dalam 1 tahun atau kalau dalam hal ini 30 September 2023, berarti dalam 9 bulan. Dalam 9 bulan berapa dia berhasil ngejual jamu. Berarti 2,3 triliun jualan produk. Nah, di sini perlu kita pahami bersama, arti penjualannya ini tidak berarti dia mendapatkan uang 2,3 triliun. Kenapa demikian? Karena yang dimaksudkan penjualan dalam kasus perusahaan dan laporan keuangan ini adalah ketika perusahaan atau Sido Muncul itu naruh barang di perusahaan kliennya. Walaupun klien belum bayar, ketika barang sudah ditaruh dan sepakat kalau si kliennya akan bayar, baru sepakat aja itu sudah bisa disebut terjadi transaksi jual beli. Nah, itu dimasukkan ke penjualan kayak gitu. Walaupun kliennya masih ngutang gitu. Nah, terus untuk itu dulu sampai di sana dulu. Jadi laba rugi ini bukan berarti perusahaan mendapatkan 2,3 triliun uang. Belum tentu. Bisa jadi uangnya lebih sedikit karena kliennya nggak bayar. Bisa jadi lebih banyak karena berasal dari hutang klien yang sebelumnya. Kayak itu. Nah, itulah laporan laba rugi. Jadi, laporan laba rugi itu secara formalitas di atas kertas uangnya masuknya segini, kayak gitu. Terus ngabisinnya segini, di sini ada kayak beban pokok. Beban pokok ini ya kalau dalam dalam perusahaan Sido Muncul artinya apa namanya? Berapa biaya pembuatan tolak angin itu biaya pembuatan produknya dari mulai beli bahan pokok, pengolahan, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Itu yang saya baca. Jadi kalau ada salah, silahkan dikoreksi di laporan keuangan. Supaya kita bisa belajar bersama. Kok dikoreksi di laporan keuangan? Dikoreksi di kolom komentar. Terus, apalagi ya? Nah, endingnya juga sama. Labanya berapa? Kalau di sini untung, ya belum tentu uang yang diterima bersihnya segini. Terus gimana cara kita tahu berapa uang yang diterima? Nah, itu ada di laporan arus kas. Nih. Laporan arus kas konsolidasian. Nah, di sini dijelaskan berapa jumlah uang yang masuk, uang yang diterima. Ini baru perusahaan itu mencatat berdasarkan uang. Terima uang, catat. Uang keluar, catat. Misal ya, di sini dibilang penjualannya itu 2,3 triliun. Tapi di periode yang sama, dari pelanggan, Sido Munculnya nerima lebih banyak, 2,4 triliun. Padahal penjualannya 2,3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, mungkin ini dari pelanggan yang nggak bayar di periode sebelumnya, baru dia bayarnya. Karena dalam perusahaan kan, setahu saya, karena orang tua saya pernah berdagang, itu biasa kalau kita ngasih barangnya dulu, terus nanti kliennya ngutang, seminggu kemudian dibayar, kesepakatan aja lah. Kalau nggak kayak gitu, mungkin klien akan belanja di perusahaan atau tempat lain yang ngasih mereka keringanan pembayaran seperti itu. Nah, tapi juga kalau perusahaan nggak bisa nagih piutangnya itu, ya perusahaannya yang rugi. Gitu. Jadi ya kita harus baca ini pelan-pelan. Nah, di sini dijelaskan uang masuk dan uang keluar. Misalnya yang nggak ada angka kurung seperti ini, 2,4 triliun dari penerimaan berarti uangnya masuk. Sedangkan angka yang ada di dalam kurung berarti uang keluar. Dalam hal ini ya pembayaran ke pemasok berarti Sido Munculnya ngeluarin uang 800 triliun. 800 miliar, sorry. Dapatnya 2,4 triliun, ngeluarin 800 miliar. Sampai pada akhirnya kas yang diperoleh itu 600 miliar. Gitu cara bacanya. Sama juga ini untuk operasional perusahaan, sedangkan untuk investasi Sido mengeluarkan 47 miliar. Di sini ada penjelasannya. Beli aset tetap dia dan lain-lain. Sedangkan untuk
arus kas dari aktivitas pendanaan ini biasanya dividen. Nah, kayak gini. Sido memberikan dividen, jadi dia mengeluarkan uang dari kasnya 690 miliar kayak gitu. Nah, itulah ketiga jenis laporan keuangan yang saya biasanya gunakan ketika menganalisis sebuah perusahaan. Di Bank Mandiri juga sama, tapi karena dia lebih ribet, karena bank mungkin ada banyak hal yang belum saya ketahui, tapi intinya sama. Nah, ini laporan laba rugi, labanya mana ya? Nah, laba tahun berjalan 60 triliun, bayangkan satu tahun menghasilkan 60 triliun, berarti satu bulan berapa ya? 5 triliun. Gila banget Bank Mandiri. Naiknya jauh banget lagi dari 44 triliun ke 60 triliun. Bagus perusahaan ini. Nah, terus di Bank Mandiri juga ada laporan arus kasnya. Nah, ini arus kas dari aktivitas operasional sama. Dari bunga dapat 109 triliun. Dari syariah, nah Bank Mandiri ini memiliki divisi syariah, jadi dia juga dapat 18 triliun. Karena dia ada bagian asuransi dan lain-lain, maka ada pendapatan provisi, premi, dan lain-lain sebanyak 33 triliun. Ini sama, cara bacanya sama. Pengeluarannya bayar beban bunga ke nasabah 29 triliun, segala macam. Sama kok. Dan mungkin yang bedanya adalah di kiri ini penjelasannya ini. Dari mana dapat uangnya? Normal nggak kalau sebuah bank dapat uang dari sana? Nah, itu beda lagi. Itu analisis dari laporan keuangan yang harus dipelajari juga. Bahkan saya juga masih belajar. Tapi yang jelas pengenalannya seperti itu dulu. Menurut saya, itu yang hal-hal yang awal-awal perlu dipelajari sebelum kita terjun ke pembacaan laporan keuangan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar membaca laporan keuangan, yang ingin belajar membeli saham, dan semoga sedikit membantu lah. Nah, jadi kalau ada saran, kritik, atau ada kesalahan, silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.